Ya, saudara, kita doa dulu ya bersama ya. Mari kita doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini kami akan belajar firman-Mu, surat-surat umum, berapa kitab. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong baik hamba-Mu dan setiap kami yang belajar. Sungguh Tuhan berikan hikmat sehingga kami boleh mengerti dan terutama juga memahami, menggali dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, Tuhan tolong setiap kami dan juga rekan-rekan kami yang belum join, kiranya Tuhan juga pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang surat-surat umum ya. Jadi surat-surat umum ini kalau kita lihat, ya. Jadi surat-surat umum atau surat-surat am itu umum, dalam bahasa Inggrisnya General Epistle, atau surat-surat Katolik ya. Nah, kata Katolik menunjuk pada pengertian dasarnya universal. Jadi Katolik itu bukan hanya bicara agama saja, tetapi bicara keseluruhan universal. Nah, jadi ini surat-surat yang berwujud daripada surat ya secara umum. Nah, surat-suratnya ada 7 surat ya, sebenarnya dari Yakobus. Jadi kalau sudah lihat dari kitab Yakobus pertama, kemudian 1-2 Petrus 3, kemudian ada 1-2-3 Yohanes, kemudian ditambah dengan surat Yudas. Jadi ada 7 surat yang dari surat-surat umum ini ya. Nah, dinamik umum karena bagian terbesar kalau yang dituju surat-surat ini adalah orang Kristen secara umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu, sebagaimana surat-surat Paulus. Ya, jadi kalau Paulus itu bisa jemaat Filipi, jemaat Korintus, Kolose, gitu. Tapi berbeda dengan surat-surat umum ini, karena rata-rata yang dituju adalah orang Kristen secara umum. Kita akan lihat satu persatu, saudara, bagian firman Tuhan ini, di kitab-kitab ini. Kita lihat yang pertama itu, yaitu 1 Petrus. Ya, 1 Petrus. Nah, 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Jelas di dalam pasal pertama ayat 1 dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi, penerimanya adalah orang-orang yang pendatang, jadi secara umum. Ya. Nah, ini diperkirakan ditulis tahun 60 sampai 63 karena ini berkenaan dengan kehidupan Rasul Petrus yang diduga mengalami kematian di Roma pada saat Kaisar Nero. Nah, tempatnya itu dia berkata di Babylon. Kalau sudah baca dalam pasal 5 ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus. Nah, Babylon ini menjadi samaran dari kota Roma. Ya, mungkin karena takut, mungkin ada karena itu kan waktu penganiayaan, bisa saja surat ini disembunyikan untuk penulisannya ya. Nah, tujuan penulisan untuk apa? Yaitu yang pertama menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Jadi Petrus ini mengingatkan para pembaca akan Injil Yesus Kristus merupakan jaminan harapan bagi mereka. Jadi walaupun Yesus sudah mati, hidup kembali dan dia berjanji akan datang. Karena itulah dengan dasar ini umat Tuhan itu diminta untuk tetap setia di dalam penderitaan mereka. Ya, karena kalau kita sudah baca dalam 1 Petrus ini bicara tentang penderitaan. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga berkenaan dengan bagaimana mereka bisa menjadi orang Kristen yang setia. Ya. Hidup orang Kristen, kalau sudah baca dalam pasal 4 itu, ayat 7 selanjutnya tentang hidup orang Kristen. Tetapi di awal-awal itu bicara tentang penderitaan. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan dan selanjutnya. Nah, garis besar surat ini, saudara, kalau sudah perhatikan, jadi ada pendahuluan di dalam pasal 1 ayat 1-2, kemudian juga bicara tentang bagaimana kita bisa mengingat selalu akan Tuhan, ya. Karena di sini tentang pengharapan iman dan kasih, di situ bagaimana kita diminta untuk tetap bertahan, ya. Karena bicara begini ya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, ini sama seperti khotbah hari Minggu, iman itu tidak tidak melihat, tapi iman itu bukan hanya dengan melihat, tapi juga dengan percaya. Ya, jadi di sini kita percaya kepada Kristus walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya akan Dia. Di sini bagaimana dikatakan dengan iman itu kita mendapatkan keselamatan.
Kemudian juga pasal pertama 13 dan pasal 2 sampai 10 ini bicara tentang bagaimana orang-orang Kristen itu bisa hidup kudus, ini maksudnya ya. Hidup kudus, bukan khusus ya. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kemudian juga penulis juga Petrus ini menegaskan bagaimana orang Kristen di dalam penderitaan, ya, kewajiban orang Kristen dalam penderitaan. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana ketika menghadapi pemerintahan juga diharapkan tunduk, walaupun dikatakan pemerintahan itu jahat, tapi tunduk, karena di balik pemerintahan itu ada Allah yang menyatakan, ya. Kalau sudah melihat dalam bagian firman Tuhan ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya, saudara, di sini diminta sebagai orang Kristen, walaupun ada pemimpin yang jahat, tetapi mereka tetap hormat. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 18, di situ mereka diminta untuk tetap sabar, tangguh, ya, menghadapi penderitaan seperti Kristus yang sudah mengalami penderitaan, penganiayaan demi menyelamatkan akan manusia. Ya. Disinilah bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tetap sabar. Bahkan dalam pasal 3, ayat 13 dan selanjutnya, bagaimana mereka diminta untuk menderita dengan sabar. Inilah realita panggilan orang Kristen, karena iman mereka mengalami penderitaan. Nah, selanjutnya juga dalam pasal 5, ini bicara tentang pelayanan, ya, kerendahan hati. Jadi Tuhan itu senang dengan orang-orang yang rendah hati yang mau melayani Tuhan, dan di sini juga panggilan bagaimana kita melayani akan domba-domba, menggembalakan akan domba-domba. Kalau kita ingat, ini seperti percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, ya, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gitu ya. Dan Simon atau Petrus menjawab, tentu Tuhan, aku mengasihi kamu. Jadi di dalam kata kasih pertama dan kedua itu memakai agape. Nah, tapi Simon menjawab dengan philia. Artinya dengan keterbatasan dia tidak berat untuk memang menyatakan dengan kasih pengorbanan yang seperti Tuhan. Karena dia sadar dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri mengerti sehingga memakai kata mengasihi itu memakai kata philia. Artinya tetap ada pengorbanan, tapi disitulah Tuhan Yesus juga meminta Petrus sebagai sosok guru atau pemimpin pada waktu itu untuk mengembalakan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, baru kemudian penutup dalam ayat 12 sampai 14, ya. Di sini sampaikan tentang rekan-rekan yang melayani, ya. Di situ juga ada Silvanus, kemudian juga ada Markus, ya. Markus ini orang yang menulis akan kitab Markus. Nah, kitab Markus kita tahu bahwa itu sumbernya dari Petrus. Nah, di sini jelas dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya, jadi Markus ini selalu mendampingi daripada Petrus, dan Markus juga yang menulis kitab Markus, ya, sebagai sumber dari Rasul Petrus. Nah, tema utama saudara dari bagian dari surat ini, saudara, yang pertama adalah bicara tentang pengharapan di dalam penderitaan. Jadi di sini kita tahu bagaimana orang Kristen pada masa itu mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap diberikan pengharapan. Ya, mereka tetap percaya bahwa dalam situasi tersebut ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi walaupun mereka mengalami penderitaan, mereka tidak mengalami ketakutan. Ya, tetap ada pengharapan di dalam Kristus. Kalau saya baca ayat yang ketiga berkata demikian, terpujilah Allah, pasal pertama, ya, ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi walaupun mereka menderita di dunia, tetapi mereka mendapat jaminan mereka akan mengalami kehidupan yang baru di dalam surga yang mulia. Ya. Jadi inilah pengharapan bagi orang-orang Kristen. Penderitaan dalam dunia itu sementara, karena mereka akan mendapatkan tempat yang indah. Ya, di sini yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu.
Yang kedua, saudara, bicara tentang kasih karunia dan belas kasihan. Jadi tema ini juga menyatakan bahwa bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu bersyukur karena sudah diselamatkan. Ya. Di dalam ayat yang kedua juga jelas dikatakan, pasal pertama ayat yang kedua bagian terakhir, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi disinilah tetap ada belas kasihan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, sehingga di situ bagaimana belas kasihan Tuhan dinyatakan. Ya, jadi itu penting sekali untuk kita boleh mengerti akan belas kasihan daripada Tuhan. Ya, dalam ayat 13 pasal pertama, sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan taklah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi karena kasih anugerah daripada Allah. Nah, juga bicara tentang kerendahan hati, ini jelas di pasal 5 ya. Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Ya, sehingga ini diajarkan bagaimana kita bisa tunduk kepada orang yang lebih tua di dalam aplikasi sehari-hari, ya. Kemudian juga bagaimana merendahkan dirimu di bawah tangan yang Tuhan. Ada ketaatan di situ supaya sungguh ya Tuhan itu menyatakan anugerahnya. Dan jelas ini juga bicara tentang keselamatan, ya. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan dengan iman kita mendapatkan keselamatan. Nah, kekudusan juga menjadi peran yang penting. Hal tema yang utama juga di dalam pasal yang pertama ya tadi kita sudah baca, bagaimana kita diminta sebagai anak-anak Tuhan itu untuk taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, dikatakan ya, hidup kudus di dalam seluruh hidupmu, yang sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kudus kamu sebab aku kudus. Jadi mengikuti teladan Kristus ya, supaya kita juga bisa mengikuti teladan Kristus yang kudus. Nah, saudara, kemudian yang kedua yaitu kita belajar surat 2 Petrus. Nah, ini surat 2 Petrus ya. Nah, surat 2 Petrus ini yang menulis siapa? Yaitu Simon Petrus. Memang ini kalau kita melihat ada perbedaan ya. Kalau di dalam surat yang 1 Petrus langsung dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Nah, yang kedua ini dikatakan dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus. Jadi ada tulisan kata Simon. Ya, jadi ini ada yang menduga, orang menafsirkan ini kelihatannya bukan. Tetapi kalau kita melihat ya, dan orang berapa penafsir juga menyatakan bahwa ini juga kuat ya, bahwa Simon Petrus yang menulis. Cuma dia menambahkan kata aslinya. Jadi nama asli daripada Simon Petrus itu ada Simon. Sedangkan Petrus adalah aliasnya atau sebutannya ya batu karang. Ya, dia memakai nama asli ya Simon Petrus. Nah, penerima adalah orang-orang percaya secara umum di sini. Dikatakan yaitu kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, dikatakan ya, oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di sini ditujukan kepada orang-orang percaya, tidak spesifik ya tempatnya kapan, tetapi ini secara umum. Nah, tahun tulisan juga sama, yaitu mirip-mirip dari 1 Petrus. Ini sekitar 66 atau 68 Masehi ya, karena berkenaan dengan Kaisar Nero yang memberita. Tempat itu diduga adalah Roma. Tujuan penulisan apa, saudara? Itu pertama menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan akan yang benar akan Kristus. Jadi di sini bagaimana orang-orang pilihan Allah diteguhkan dan mereka harus tetap mengejar ya, kehidupan yang benar, pengenalan akan Kristus, karena mereka akan berhadapan dengan guru-guru palsu. Ya, jadi perdalam dulu iman mereka, perteguh, dan di sini juga bagaimana ya kita juga harus bertumbuh, dikatakan ya. Bertumbuh, bertahap, dan semakin lama semakin mengenal Kristus. Ayat 8 ya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi ada tahapan, iman, kebajikan, pengetahuan, tambah penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, gitu ya, kasih sama, kasih semua orang. Jadi itu pertumbuhan dan kita diminta sebagai orang-orang Kristen, orang percaya yang menerima surat ini termasuk kita, tidak hanya diam sebagai bayi rohani, tetapi terus bertumbuh, maju ya di dalam iman kita dan pengenalan Kristus. Nah, kemudian juga memberikan nasihat ya untuk waspada terhadap guru-guru palsu penyesat. Itu dalam pasal yang kedua ya, nabi-nabi dan guru-guru palsu, dan mereka itu menceritakan banyak hal-hal yang tidak benar ya, sesat.
Dan di sini Tuhan menyatakan penghukumannya, penghakimannya bagi orang-orang yang sesat. Ya. Nah, setelah itu dikatakan terdapat juga nasihat berkenan dengan firman Tuhan. Firman merupakan nubuat-nubuat dalam kitab suci yang tidak boleh tafsir dengan kehendak sendiri. Ya, kalau sudah baca dalam pasal pertama ayat 20-21 berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan itu ditulis dengan ilham daripada Roh Kudus. Kita tahu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Di sini juga dikatakan bagaimana orang-orang yang menafsir itu juga harus mohon hikmat daripada Roh Kudus, tidak sembarangan menafsir. Karena kalau sembarangan menafsir dengan pikiran sendiri, pengalaman sendiri, itu bisa salah tafsir ya, dan itu akhirnya membuat ada pengajaran-pengajaran sesat. Nah, sebenarnya pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu itu muncul karena mereka tidak menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Kalau saat ini saudara mengetahui ada ajaran-ajaran sesat seperti saksi Yehova, kemudian juga ada gereja ya di akhir zaman itu Mormon. Nah, itu ada beberapa ajaran-ajaran yang sesat. Nah, itu biasanya karena mereka salah menafsirkan firman Tuhan sehingga mereka memiliki kitab sendiri, mereka punya cara sendiri dan tidak benar di dalam pemahaman akan firman Tuhan ini. Nah, garis besar surat ini, saudara, itu kita tahu ada salam, kemudian ada bicara tentang ciri-ciri pengetahuan yang benar. Ya. Jadi kalau sudah baca dalam pasal yang pertama, ayat 2, ini bicara tentang bagaimana mengenal akan Kristus. Ya. Jadi di sini kalau kita membaca dalam ayat yang keempat, ya, dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakan kepada kita janjian yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang menyesakan dunia. Jadi di sini bagaimana kita memberikan karunia, bahkan ayat yang ketiga dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita mengenal akan Allah itu karena anugerah daripada Tuhan. Dan demikian juga bagaimana kehidupan kita terus bertumbuh, ya berusaha bagaimana kembali ya yang tadi saya katakan bertumbuh dalam kebajikan, pengetahuan dan seterusnya, pertumbuhan dari pengalaman kehidupan yang semakin lama semakin puncak di dalam mengasihi. Jadi kedewasaan seorang itu ditandai dengan kasih yang nyata. Dan kemudian juga bicara tentang dasar kepastian ya ayat 12 sampai ayat 21. Jadi ini bicara bagaimana kita itu sebagai anak-anak Tuhan tetap berdasar kepada Kristus ya. Jadi kalau kita melihat ya di dalam ayat 17, kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Jadi di sini kita percaya kepada Kristus, dikatakan Tuhan kita yang benar-benar ada. Jadi bukan hanya isapan atau dongeng semata. Ya, kalau kita ayat 16 akan bacakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami ada saksi mata dari kebesarannya. Jadi betul-betul ini bukan dongeng, tapi sungguh Kristus yang hadir dalam dunia itu menjadi dasar iman. Nah, baru kemudian dalam pasal yang kedua tentang kesesatan, ya guru-guru palsu di situ ya. Ya, timbul kesesatan, contoh-contoh, terus kegiatan juga bahaya, itu juga dinyatakan di dalam bagian ini. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian ketiga bicara tentang pengharapan, ya dalam pengetahuan yang benar. Jadi di situ juga flashback bagaimana teladan masa lalu bapak-bapak leluhur yang meninggal, ya, dan juga dikatakan bagaimana kebinasaan pada masa itu, ya kalau sudah lihat juga di dalam pasal sebelumnya, pasal 2 mengutip Sodom dan Gomora, ya, tetapi dikatakan juga ada penghakiman, tetapi juga ada janji akan masa akan datang, ya tentang kerajaan 1000 tahun di sini, terus juga bagaimana Tuhan itu juga tetap sabar dengan orang-orang yang belum bertobat, sampai pada waktu Tuhan akan datang, Tuhan akan menyatakan penghakimannya, ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ini ada penantian, ya, ada satu tempat
yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, dari sinilah bagaimana dalam pengharapan kita punya kepastian bahwa kita itu walaupun mengalami penderitaan, tetapi ada tempat yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya saya akan bacakan ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Ya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini juga dikutip bagaimana salah penafsiran, ya. Jadi dalam pasal tadi dikatakan pasal pertama, ini juga jelas orang-orang ini sesat, ya, salah melangkah, salah memahami pengajaran dari Paulus, mereka menjadi sesat. Tapi di sini anak-anak Tuhan harus tekun, sabar menanti kesempatan, ya, baik ya bertobat maupun mendapatkan hidup yang kekal. Tema utama saudara yang jelas bicara tentang Alkitab, ya, kemudian ajaran sesat dan akhir zaman. Alkitab tadi dalam pasal pertama ayat 20 dan 21. Bagaimana kita menafsir Alkitab ini dengan cara yang benar, ya, sehingga kita boleh menggali isi dapat yang benar. Ya, eksegesi sehingga kita dapat, ya, bukan eksegesi. Ya, jadi ada orang tuh punya pemahaman dan menjadikan ayat firman Tuhan dasar dari pendapatnya. Tapi kita tidak boleh begitu, justru dari firman Tuhan yang kita peroleh dengan murni, dan kita melandasi, ya, firman Tuhan itu menjadi dasar prinsip kita. Kemudian juga ada ajaran sesat, ya, nabi-nabi guru palsu, dan juga tentu akhir zaman, ya, pada hari Tuhan. Nah, setelah kemudian kita belajar surat 1 Yohanes, ya. Kita teruskan sampai terakhir, nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan sama-sama diskusi, ya, sama-sama belajar. Surat 1 Yohanes adalah kepenulisan ditulis oleh Rasul Yohanes di sini, ya. Rasul Yohanes yaitu murid Tuhan Yesus. Jadi jelas kalau sudah baca, memang sudah, kalau kita lihat tidak jelas, ada nama di sini, tetapi dari cirinya di sini dikatakan bahwa ini adalah tulisan daripada Yohanes, ya, yaitu murid Tuhan Yesus. Kemudian juga penerima orang-orang percaya tidak disebutkan, tapi merupakan surat edaran bagi orang-orang pada masa itu. Ya, jadi kembali ini karena surat umum diberikan kepada orang-orang yang pada masa itu. Ya, jadi dari tulisan ini, ya, dan ini diharapkan dibaca oleh banyak orang pada masa itu. Ya, nah ini memang surat ini mirip-mirip dengan Injil Yohanes. Kalau sudah baca, ya, ada perintah yang baru tentang kasih dan seterusnya. Jadi ini yang dia memang kan Yohanes disebut sebagai rasul kasih, ya, cinta, karena ini bicara tentang banyak bicara tentang kasih. Dalam Injilnya juga demikian. Nah, diperkirakan tulis-penulisan adalah 100 tahun 100, ya, karena ini Yohanes juga cukup panjang usianya, apalagi dia juga pernah di Pulau Patmos, ya, menulis kitab Wahyu. Jadi ini diperkirakan dan memang diperkirakan ini di kota Efesus, ya. Jadi di Efesus, di mana dia juga menjadi tempat tinggal yang terakhir. Ya, kalau kita lihat ini diduga juga ibunya Tuhan Yesus juga ikut dengan dia, ya. Karena ini ada sama dengan ibunya. Nah, tujuan penulisan daripada 1 Yohanes ini, maksud dari penulisan surat ini adalah untuk melawan ajaran sesat yang gnosticisme, terutama doketisme. Ciri utama ajaran sesat yang dilawan adalah penyangkalan bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi doketisme ini bicara tentang bayang-bayang, ya. Jadi bukan Kristus itu manusia sejati, tapi hanya penampakan, ya, menampakkan saja begitu, mewujudkan diri, tapi sebenarnya bukan manusia, ya. Yesus itu bukan Allah. Kedua, saudara menasihati anak-anak rohani yang sudah baca menyebut anak-anaknya, anak-anakku, begitu, agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian hidup kekal, melalui iman yang taat kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, dan dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi lengkap sekali, ya, di sini bagaimana anak-anak rohaninya itu terus bertumbuh, ya, mengenal Allah, sukacita, kepastian hidup kekal, iman, dan seterusnya, ya. Nah, garis besar saudara, kalau kita melihat dalam 1 Yohanes ini,
Ini kembali ada pendaluan, kemudian juga bicara tentang persekutuan dengan Allah. Allah itu ada terang, ya. Kemudian perintah baru, ya, di sini bagaimana wujud orang Kristen, anak Tuhan harus mengasihi. Kemudian juga bicara tentang anak-anak Allah, ya, sudah baca. Ini bagaimana anak-anak Allah yang dinyatakan, begitu ya, tentang kehidupan anak-anak Allah, supaya bagaimana anak-anak Allah itu harus hidup benar di hadapan Tuhan dan betul menyatakan akan Kristus, ya. Jadi hati-hati juga menjaga diri juga berkenan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Kalau sudah baca di dalam ayat-ayat ini, saudara, maka itu juga menyatakan tentang hal-hal yang benar, gitu ya. Juga peringatan-peringatan tentang antikristus. Di sini orang-orang yang menyangkal, gitu ya, yang sesat. Karena di sini dikatakan demikian ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki Bapa. Ya. Jadi ini tentang antikristus. Kemudian tentang mengasihi sesama saudara. Kemudian juga bicara tentang keyakinan kepada Allah, di hadapan Allah. Ya, bagaimana kita juga harus taat, ya, sebagai orang Kristen kepada anak Tuhan, dan demikian juga kita wujudkan di dalam kasih kita kepada sesama. Ya, kemudian juga bicara tentang roh Allah dan roh antikristus. Jadi juga bicara tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ya, dan yang juga ini bicara tentang roh, ya. Jadi kalian di sini ada orang-orang yang menyatakan, gitu ya, mewujudkan dengan tanda-tanda mujizat, gitu ya, mengatakan itu berasal dari para Roh Kudus, ya. Demikian juga dalam konteks saat ini, ya, saudara. Ada orang mengatakan dengan mudah saya dibaptis Roh Kudus, ini juga karunia dari Roh Kudus, dan seterusnya dengan manifestasi yang aneh-aneh. Nah, di sini pada waktu itu juga sudah mulai muncul, ya, sehingga Yohanes pun meminta mereka untuk menguji. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, begitu ya. Jadi ada yang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat, dengan mengaku dan Roh Kudus dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini minta diuji, yang menguji. Kemudian bicara tentang Allah itu kasih, ya, bagaimana seorang yang boleh mengasihi Allah, ya, sungguh-sungguh taat kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Di sini bagaimana orang yang mengasihi Allah juga, ya, harus wujud di dalam kasih itu sendiri. Kemudian kesaksian tentang anak Allah dan juga pengetahuan akan hidup yang kekal, ya. Nah, tema utama saudara itu bicara tentang hidup kekal. Di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian terang dan kebenaran. Jadi kalau orang yang percaya kepada Kristus dikatakan dia hidup dalam terang, dan terang itu mewujudkan di dalam kebenaran. Ya. Jadi tidak bisa anak-anak Tuhan itu hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus sebagai terang dunia menerangi, maka itu menyatakan kebenaran. Nah, ini dosa juga demikian, ditegur, tetapi janji, ya. Kalau kita melihat ada janji pengampunan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia ada setia adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam dia, gitu ya. Jadi itu juga hal yang salah. Nah, dunia juga dipahami sebagai yang bertentangan dengan Allah. Kalau sudah baca dalam 1 Yohanes pasal 2 di sini, ya, ayat 15-16 yang terkenal, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini bertentangan dengan Allah, gitu ya. Dan tentu dunia ini bicara tentang dunia yang berdosa, bukan dunia bumi, tetapi segala filosofi, segala apa yang ada dalam dunia ini yang memang sudah rusak oleh karena dosa. Selanjutnya, saudara, kita belajar tentang surat 2 Yohanes, ya. Kita cepat, nggak apa-apa ya, teman-teman, ya. Surat 2 Yohanes, kembali, penulisan itu kalau kita membaca disebut sebagai penatua. Ini menarik, ya. Ya, kalau sudah baca dalam surat
2 Yohanes pasal pertama, dari penatua, begitu ya, kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Nah, saudara, ini diduga memang penatua ini adalah Petrus, ya. Tetapi kata penatua itu sendiri memang menunjuk kepada sosok yang terhormat, ya, sosok yang dihargai, yang presbyterius, ya. Jadi sosok yang terhormat, ya. Jadi ini dianggap sebagai penghargaan kepada Rasul Yohanes, dia penatua, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa barangkali ini gelar terhormat yang diberikan kepada Rasul Yohanes panjang 2 dasawarsa abad pertama karena usianya sudah lanjut dan kedudukannya sangat terhormat selaku satu-satunya rasul yang masih hidup. Jadi Rasul Yohanes ini diperkirakan yang paling terakhir, ya, hidup, karena kalau sudah baca itu kan ada nubuatan, ya. Karena kalau kita melihat pada waktu percakapan dengan Tuhan Yesus Petrus dan Tuhan Yesus, maka dikatakan, ya, bagaimana orang ini dikatakan tidak akan mati, begitu ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi memang itu yang diduga bahwa dia hidup cukup panjang, ya. Kalau sudah baca nih, ya, saya akan bacakan di dalam pasal yang 20, Yohanes pasal 21. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, ya, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi di sini dikatakan murid yang dikasih Yesus. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia itu? Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan, ya. Jadi ini tersebar gosip, ya, karena yang dimaksud murid yang dikasih adalah Yohanes, dan kita tahu bagaimana tulisan Yohanes juga bicara tentang kasih. Tetapi sekali lagi, saudara, ini tentu Yohanes juga mengalami kematian. Tetapi Yohanes dianggap sebagai sosok murid rasul yang paling tua usianya, sehingga kemudian dia menyatakan diri atau orang menyebut dia sebagai penatua, ya. Karena itu penatua ini menunjuk kepada Rasul Yohanes, sehingga tulisannya, suratnya dipakai judul Yohanes. Nah, sedangkan saudara penerima ibu, ya. Nah, ini pakai ibu menarik juga, ya. Apakah ibu dia sendiri? Ya, tapi ternyata ibu ini kan bicara tentang seperti Tuhan Yesus, yaitu orang-orang percaya. Jadi kalau bicara tentang ibu yang terpilih dan orang anak yang benar-benar aku kasih, maka ini bicara tentang orang-orang Kristen, ya. Memang ada dugaan ibu dan anak-anak itu berbeda, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini jelas bicara tentang orang-orang yang percaya, ya. Baik orang Yahudi atau misalnya orang yang non Yahudi atau siapa, semua anggota, ya. Semua orang-orang percaya yang boleh mengenal Kristus, ya, percaya kepada Kristus. Tahun penulisan sekitar 85-90 Masehi. Memang tahun ini banyak dugaan tafsirannya, jadi macam-macam lah, ya. Memang ini sulit, tetapi ini dugaannya. Tempat bersama Efesus, ya. Nah, tujuan penulisan adalah peringatan terhadap pihak-pihak penyesat yang mengancam iman kepada Yesus Kristus. Orang seharusnya berpegang pada pengajaran Yesus. Jadi kembali ini peringatan tentang ajaran sesat, ya. Kalau sudah lihat, perhatikan di sini, cuma satu pasal, bahkan kitab ini dianggap kitab yang paling pendek, ya, di dalam seluruh perjanjian baru, ya. Dikatakan jelas di sini, sebab banyak penyesat, ya, ini dikasih peringatan, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Maka dikatakan, waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi peringatan, ya, termasuk penyesat-penyesat, dan demikian juga orang Kristen harus tetap pegang teguh. Nah, ini dia dikatakan siaga, tetap harus, ya, berpegang pada pengajaran yang benar.
Jadi secara singkat kalau sudah baca ini memang cuma satu pasal ya, ada pendahuluan, itu juga tetap kembali yang dipentingkan adalah kasih di sini ya. Kalau kita melihat di sini dan inilah kasih itu gitu ya, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi sama semua gitu ya, dari Injil Yohanes, 1 Yohanes, demikian juga 2 Yohanes ya. Baru kemudian ada peringatan ajaran salah dan baru ke penutup ya disampaikan. Nah, tema utama saudara tetap ketaatan dan kasih disampaikan. Ada ajaran sesat ya, memang hampir mirip-mirip dari surat-surat yang tulis oleh Yohanes. Selanjutnya saudara kita masuk ke surat 3 Yohanes ya. 3 Yohanes. Nah, penulisan saudara tetap memakai kata penatua di situ ya. Dari penatua. Nah, ini cuma penerimanya berbeda yaitu Gaius. Ya, Gaius ini bukan yang itu ya. Yang tukang orang pajak ya. Ya, tapi di sini dikatakan Gaius. Nah, ini menarik saudara. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Jadi ternyata ini orang yang khusus sekali ya bagi Yohanes sehingga dia menulis akan surat ini secara pribadi ya. Tahun penulisan 85-95 ya, hampir mirip-mirip ya. Tempat Efesus kembali. Nah, tujuan penulisan adalah memuji Gaius atas kesetiaannya, menyediakan tumpangan dan bantuan bagi para pekerja keliling yang dapat diandalkan ya. Jadi kalau sudah baca ini puji-pujian yang disampaikan ya kepada Gaius di sini ya. Jadi saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu di sini. Jadi menyatakan bahwa dia senang sekali dengan Gaius yang membantu orang-orang asing ini ya. Nah, demikian juga dia juga sebaliknya menegur yang orang yang bernama Diotrephes ya, dan Diotrephes ini kebalikan ya, justru dia malah menghina, tidak menyambut ya, malah kasar. Kalau dikatakan ya, karena itu apabila aku datang aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ya, ini justru sebaliknya. Jadi ada dua tokoh, Gaius dan Diotrephes. Ya. Nah, Gaius besar ada pendahuluan, kemudian tentang Gaius, kemudian Diotrephes, dan ada satu tokoh lagi yaitu Demetrius yang dipuji ya di dalam ayat 11 dan 12. Jadi di sini teladannya tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ya, jadi ini contoh kesaksian Demetrius, dan baru kemudian ada penutup ya. Nah, ayat 13 ini cukup menarik. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan bicara berhadapan muka. Dan sejahtera menyertai engkau dalam salam dari sahabatmu, sampaikan salamku kepada sahabat satu persatu. Jadi ini ada dugaan juga dia ada orang yang menjadi sekretarisnya ya. Tetapi juga dia jelas ada kerinduan ingin berjumpa secara langsung, bukan hanya bicara tentang surat saja, tetapi bagaimana dia rindu bisa berjumpa secara langsung. Tema utama saudara yaitu hospitality, artinya menyambut orang-orang asing ya yang tidak dikenal, dan ini menjadi hal yang penting saudara dalam gereja, bagaimana kita bisa menyambut semua orang. Nah, kemudian juga bicara tentang kesaksian baik, Demetrius, sebagai orang Kristen kita harus menyatakan tentang kasih Kristus ya. Nah, terakhir saudara surat Yudas. Ini surat Yudas ya, tidak banyak, cuma satu pasal juga ya, ayat 25 ayat. Nah, tulisan yaitu Yudas, jelas dalam pasal pertama ayat pertama, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil kasih dalam Allah Bapa yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Nah, Yudas ini saudara menyebut diri hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Siapa Yakobus? Nah, Yakobus ini sudah menunjuk kepada saudara daripada Tuhan Yesus, yaitu saudara tiri, karena berbeda daripada ayah. Ya, Tuhan Yesus hanya dilahirkan oleh Maria, tapi saudara-saudaranya Yakobus, kemudian juga Yudas itu ya adalah anak-anak Maria dan Yusuf.
ya, sebagai manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus itu masih punya adik-adik yang lain, ya. Jadi bukan hanya ya Yudas saja, tetapi juga ada Yakobus dan juga ada Simon. Nah, saudara lihat ya dalam pasal Markus 6, di sini bagaimana Yesus ditolak di Nazaret, saya bacakan ya. Jadi pada waktu dia mengajar, tetangganya itu langsung tanya, dari mana diperolehnya semuanya? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan murid-mujizat dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ya, jadi Tuhan Yesus masih punya saudara adik-adiknya, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan dua orang Yakobus dan Yudas ini adalah penulis kitab. Tetapi di akhir hidupnya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalib, mereka ini bertobat, ya. Kayaknya berkumpul bersama pada waktu Kisah para Rasul menanti akan turunnya Roh Kudus, ya, termasuk dikatakan di situ jelas saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, penerima yang terpanggil yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara Yesus ini secara umum orang-orang yang percaya, ya. Dan penulisan diperkirakan tahun 62-67, ya, tepat di Yerusalem, karena Yudas, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus, maka dianggap sebagai tokoh utama karena mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tokoh-tokoh utama, pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk murid-muridnya. Apalagi saudara-saudara Tuhan Yesus, ya. Jadi makanya mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, tujuan penulisan saudara itu mengingatkan orang percaya mengenai ancaman serius daripada guru palsu dan pengaruh mereka yang merusak di dalam gereja. Kembali, ya, pada masa itu banyak sekali guru-guru palsu. Bahkan kalau sudah baca kan ada kitab-kitab Injil seperti Barnabas, Yudas, dan macam-macam yang ya jadi dianggap mereka itu menulis Injil, padahal itu Injil itu ditulis oleh orang lain dengan mengataskan nama-nama rasul, ya, supaya kitab-kitab itu punya otoritas, padahal bukan mereka menulis tetapi justru menyesatkan. Dan ini harus hati-hati. Nah, demikian juga menantang orang percaya yang sejati dengan keras supaya mereka bangkit dan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, ya. Jadi kalau sudah baca dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana mereka tuh harus bangkit, ya, walaupun mereka diejek. Jadi pada masa itu karena janji Tuhan Yesus akan datang kedua kali atau ya kembali lagi, maka orang-orang tuh yang tidak percaya Tuhan mengejek, dan orang-orang Kristen mengatakan mereka menanti dengan sungguh-sungguh kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mereka berpikir Tuhan Yesus datang pertama kali, mati, bangkit, naik ke surga, maka bagi mereka Tuhan Yesus itu cepat datang. Tapi ternyata tidak, ya, bahkan sampai saat ini. Dan di situ dikatakan ada orang-orang yang menghina, yang mengejek. Mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kewasikan mereka. Mereka adalah pemecah-pemecah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus, ya. Jadi mengejek, tapi dikatakan umat Tuhan harus memelihara iman, katakan, ya, dan juga tetap harus di satu sisi tetap beriman, tapi memang satu sisi harus menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, garis besar, ya, ada pendahuluan, kemudian ajaran ancaman pengajar sesat, guru-guru palsu, kemudian bangkit dalam iman, ya. Di sini kalau kita lihat bagaimana mereka diminta, ya, 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang menguatkan, meneguhkan dari ajaran-ajaran yang sesat, ya. Dan terakhir kemudian penutup, ya, pujian, pengagungan, doksologi, sama seperti yang bagian-bagian kitab yang lain. Nah, tema utama saudara yaitu kesehatan iman, ya, kemudian juga tentang penghakiman, ya, ini juga bicara, ya.